Kalian absennya kita tangguhkan dulu, nanti kalau masih ada waktu kita akan ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mentengahkan tentang prosedur pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita menjelaskan lebih jauh mengenai apa prosedur pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu, ada baiknya kita melihat dulu ya kaidah umum yang mengatakan bahwa Rasa kau macam-macam sumbernya. ya kaidah umum yang mengatakan bahwa kurikulum merupakan alat yang berguna untuk menentukan arah pencapaian tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, tanpa ada kurikulum, maka setiap satuan pendidikan akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, oleh karena itu penting untuk kita memperhatikan keberadaan kurikulum itu. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya, yang pertama kita urai mengenai pengertian prosedur pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, kita artikan ini satu demi satu kata yang ada di dalam judul tersebut, yaitu prosedur pengembangan dan kurikulum. Menurut Muhammad Ali, prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Sementara Muhammad Amin Wijaya menyatakan bahwa prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan. Sedangkan menurut Kamaruddin, bahwa prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya yang berkaitan, melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Sedangkan pengertian prosedur menurut Ismail adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan tentu secara berulang-ulang. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur di sini adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Nah, sementara pengertian pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang berarti menjadi bertambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan atau awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi pengembangan yang artinya proses, cara atau perbuatan mengembangkan. Dengan demikian pengembangan di sini bermakna
usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar keadaan atau keadaannya menjadi lebih sempurna daripada keadaan yang ada sebelumnya. Kurikulum menurut Syarifuddin Nurdin adalah merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh suatu sekolah dalam rangka mempengaruhi peserta didik dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar mengajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran, dan sebagainya. Abdul Aidi berpendapat bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. Rosidin dan Nisar mengatakan bahwa kurikulum merupakan landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, termasuk di dalamnya mental. Nah, berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa prosedur pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam adalah suatu susunan perencanaan kegiatan belajar yang saling berhubungan, yang ditujukan untuk membawa peserta didik ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sejauh mana perubahan-perubahan tersebut telah terjadi pada diri peserta didik. Dengan landasan perubahan itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan yang bersumber dari nilai-nilai pendidikan agama Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Nah, demikian sekelumit pengertian mengenai prosedur pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, yang mana kita sudah artikan satu demi satu kata yang ada, seperti prosedur, pengembangan, dan kurikulum itu sendiri. Nah, sekarang langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam. Secara umum, langkah-langkah pengembangan kurikulum tersebut terdiri atas yang pertama, diagnosis kebutuhan, yang kedua, perumusan tujuan, yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi, yang keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, dan yang kelima, pengembangan alat evaluasi. Berarti langkah-langkah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu ada 5 langkah yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama, analisis dan diagnosis kebutuhan. Langkah pertama dalam pengembangan kurikulum menganalisa dan mendiagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Itu yang kedua. Kemudian harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Nah, itu 3 yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan peserta didik. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kebutuhan peserta didik dapat dianalisis dari aspek-aspek perkembangan psikologis peserta didik tersebut. Kemudian tuntutan masyarakat dan dunia kerja dapat dianalisis dari berbagai kemajuan yang ada di dalam masyarakat dan prediksi-prediksi kemajuan masyarakat pada masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu perlu kita melakukan analisis kebutuhan ini karena memberikan arah di dalam makna tentang visi dan misi suatu pendidikan. Nah, sedangkan harapan pemerintah dapat dianalisis dari kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan bidang pendidikan yang dikeluarkan.
baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kalau dalam yang berkaitan dengan pemerintah daerah, tentu yang berkaitan pula dengan kurikulum muatan lokal. Hasil analisis dari ketiga aspek tersebut, yaitu kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, kemudian kebijakan, harapan-harapan dari pemerintah, kemudian diagnosis untuk disusun menjadi serangkaian kebutuhan sebagai bahan masukan bagi kegiatan pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu tidak asal dikembangkan, tapi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama analisis kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan untuk menganalisis kebutuhan itu ada 3. Yang pertama, survei kebutuhan. Kita lakukan survei, kemudian studi kompetensi, dan analisis tugas. Nah, apa yang dimaksud dengan survei kebutuhan? Nah, survei kebutuhan merupakan cara yang relatif sederhana dalam menganalisis kebutuhan. Seorang pengembang kurikulum dapat melakukan wawancara dengan sejumlah orang atau tokoh masyarakat yang ada, pejabat pemerintah, dan para ahli terkait tentang apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, masyarakat, dan pemerintah berkaitan dengan kurikulum sebagai suatu pedoman atau program pendidikan. Kemudian yang kedua, studi kompetensi. Dilakukan dengan analisis terhadap kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh lulusan suatu jenis dan jenjang program pendidikan sampai perguruan tinggi, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, pendekatan analisis tugas. Dilakukan dengan cara menganalisis setiap jenis tugas yang harus diselesaikan. Tugas tersebut bisa berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan atau psikomotor. Hasil akhir kegiatan analisis dan diagnosis kebutuhan ini adalah deskripsi kebutuhan sebagai bahan yang akan dijadikan masukan bagi langkah selanjutnya dalam mengembangkan kurikulum, yaitu perumusan tujuan. Jadi pengembangan kurikulum itu langkah pertama adalah analisis kebutuhan yang di dalamnya banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, adalah perumusan tujuan. Perumusan tujuan setelah kebutuhan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan. Tujuan-tujuan dalam kurikulum berhierarki, mulai dari tujuan yang paling umum atau kompleks sampai pada tujuan yang lebih khusus. Hierarki tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan yang nasional, yang mulai dari tingkat pusat. Pertama dulu, tujuan pendidikan nasional, kemudian yang kedua turun ke tujuan institusional, kemudian turun lagi ke tujuan kurikuler, kemudian turun lagi tujuan instruksional umum dan khusus. Benjamin S. Bloom dalam Taxonomy of Education Objectives mengatakan membagi tujuan menjadi 3. Itu 3 ranah atau domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain kognitif berkenaan dengan penguasaan kemampuan-kemampuan intelektual atau berpikir. Domain afektif berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan perasaan, sikap, minat, dan bakat, nilai-nilai. Sedangkan domain psikomotor berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan keterampilan motorik. Nah, di sini kita kembangkan, kalau di STIPSAM ini tidak hanya 3 itu, tapi dikembangkan ke kreativitas yang memiliki nilai-nilai atau kreativitas yang tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, itu perumusan tujuan. Jadi tujuan pendidikan yang dimaksud itu minimal tadi 3 ya. Tujuannya ke arah pengembangan kognitif, ke arah pengembangan psikomotor, dan ke arah pengembangan afektif. Namun kalau di perguruan tinggi tidak hanya 3 itu,
itu ditambahkan kreativitas dan nilai-nilai atau kreativitas yang tidak mengesampingkan nilai-nilai, termasuk pengalaman-pengalaman kerja dan pengalaman-pengalaman organisasi. Namun pada tingkat sekolah dasar sampai menengah itu 3 ditambahkan dengan kreativitas sekarang, karena itu tuntutan perkembangan yang ada, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekarang pemilihan dan pengorganisasian materi. Secara spesifik yang dimaksud dengan materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kita pernah meneliti materi kurikulum yang ada di madrasah, contoh mata pelajaran akidah akhlak selama 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, peserta didik itu mempelajari kurang lebih 434 jenis materi yang harus dikuasai, hanya 1 mata pelajaran akidah akhlak itu. Nah, betapa banyak ya, betapa banyak. Nah, ini memulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada dalil-dalil yang berkenaan dengan akidah akhlak tersebut. Itu semua dijabarkan sebanyak 434 jenis materi yang harus dikuasai. Nah, itu 1 mata pelajaran. Isi dari kegiatan pembelajaran tersebut adalah isi dari kurikulum. Nah, isi yang kita masukkan tadi itu yang sebanyak 400 lebih. Tugas guru adalah mengembangkan bahan pelajaran tersebut berdasarkan tujuan instruksional yang telah disusun dan dirumuskan sebelumnya. Dalam hal penyusunan bahan pelajaran ini dikenal dengan istilah scope dan sequence. Scope atau ruang lingkup menyangkut keluasan dan kedalaman materi kurikulum. Ada sejumlah kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan materi kurikulum, antara lain yang pertama, materi kurikulum harus dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan mana? Misalnya tujuan pendidikan nasional, berakhlakul karimah, berarti materi kurikulum berbicara tentang akhlakul karimah. Yang kedua, materi kurikulum dipilih karena dianggap berharga sebagai warisan budaya yang positif, maksudnya dari generasi masa lalu untuk dilanjutkan oleh generasi masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, materi kurikulum dipilih karena berguna bagi penguasaan suatu disiplin ilmu. Misalnya ilmu-ilmu agama itu dipilih karena dianggap berguna untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, materi kurikulum dipilih karena dianggap bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Nah, seperti mata pelajaran umum, misalnya matematika, fisika, dan lain sebagainya. Itu bermanfaat untuk kehidupan umat manusia seluruhnya. Untuk masa kini, masa depan, dan yang akan masa kini, masa yang akan datang. Sekarang yang kelima, materi kurikulum dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik dan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Nah, yang kelima inilah yang paling pokok di dalam pengembangan kurikulum. Sebab kalau kita misalnya belajar mulai dari SD, kita hitung waktunya sampai perguruan tinggi 16 tahun lamanya, kemudian di akhir jenjang pendidikannya sudah selesai, tapi selesainya itu tidak melakukan apapun, malah tinggal. Nah, ini sangat disayangkan. 16 tahun mengabdikan diri untuk mencari ilmu, pada saat terakhir nanti justru tidak mendapatkan pekerjaan karena yang dipelajari tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Ini perlu diperhatikan saudara-saudara sekalian, karena kalian semua nanti merupakan calon pendidik yang mesti memberikan harapan kepada masyarakat dan dunia kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang digeluti. Kemudian kita lanjut sequence, tadi scope, sekarang sequence menyangkut urutan susunan bahan kurikulum. Sequence dapat disusun dengan mempertimbangkan 3 hal pula, yaitu struktur disiplin ilmu, taraf perkembangan peserta didik, dan pembagian materi kurikulum berdasarkan tingkatan kelas.
Artinya yang belajar di kelas 7 misalnya di kelas 7 madrasah sanawiyah tidak lagi mempelajari materi kelas 8 tidak mempelajari materi kelas 7. Demikian juga kelas 7 tidak mempelajari materi kelas 8 dan seterusnya. Dalam penyusunan sekuens ini perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, taraf kesulitan materi pelajaran atau isi kurikulum. Misalnya di sini memberikan pengertian mengenai tohara. Tentu taraf kesulitannya peserta didik di samping harus memahami materi atau pengertian tohara itu juga memberikan landasan dalilnya dari mana, dari Al-Quran, kemudian harus mampu mempraktekannya. Jadi 3, memahami pengertiannya, memahami dalilnya, kemudian harus mampu mempraktikkan mengenai tohara itu. Jadi itu harus ada taraf kesulitan yang menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, kematangan dan perkembangan peserta didik. Adalah tidak mungkin kita memberikan materi kurikulum yang berada atau isi kurikulum itu untuk tingkatan SMU diajarkan untuk tingkatan SD. Itu tidak mungkin. Itu namanya menyiksa, ya. Kemudian yang ketiga, minat dan kebutuhan peserta didik. Nah, kalau sekarang ini kebutuhan peserta didik banyak, termasuk kebutuhan mengembangkan diri dengan dunia maya. Oleh karena itu, pendidikan harus memperhatikan ke arah sana dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Kita tidak bisa lagi terfokus hanya belajar di dalam ruang kelas, tetapi harus mengembangkan pembelajaran itu ke luar dari ruang kelas. Oleh karena itu pengembangan kurikulum perlu memperhatikan ke arah sana. Kemudian saudara-saudara sekalian, tadi pemilihan organisasi materi pelajaran, sekarang pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Setelah materi kurikulum dipilih dan diorganisasikan, maka langkah selanjutnya adalah memilih dan mengorganisasikan pengalaman belajar. Cara pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Nah, ini saudara-saudara sekalian, saya perlu menyampaikan di sini, perlu saudara bedakan karena ini calon guru, pendekatan itu apa, kemudian strategi itu apa, metode apa, dan teknik itu apa. Nah, sekarang kita lanjut, saudara sekalian. Pengalaman belajar peserta didik dapat bersumber dari pengalaman visual atau kita mengajar dengan menggunakan gambar, pengalaman suara, pengalaman perabaan dan penciuman, atau pengalaman lewat panca indera. Pengalaman belajar dipilih harus mencakup berbagai kegiatan mental dan fisik yang menarik minat peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya tentu, dan merangsang peserta didik belajar secara aktif dan kreatif. Kemudian yang terakhir, pengembangan evaluasi. Pengembangan alat evaluasi yang dimaksud adalah untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini, McNeil mengungkapkan ada 2 hal yang perlu mendapat jawaban dari penilaian kurikulum tersebut, yaitu apakah kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dan diorganisasikan itu memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian yang dicita-citakan dan apakah kurikulum yang telah dikembangkan dapat diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, ini berarti yang pertama adalah tujuan kurikulum harus bagaimana dicapai. Kemudian yang kedua adalah kurikulum itu mesti perlu dikembangkan dan diperbaiki bila itu sudah mengalami perubahan sesuai tuntutan perkembangan yang ada. Nah, penilaian pada dasarnya merupakan suatu proses pertimbangan terhadap suatu hal. Nurgiantoro mengemukakan bahwa penilaian itu terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama pengumpulan informasi, pembuatan pertimbangan, dan yang ketiga adalah pembuatan keputusan.
Nah, evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap komponen-komponen kurikulum itu sendiri, evaluasi terhadap implementasi kurikulum, dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai oleh kurikulum yang sudah dikembangkan. Nah, demikian saudara-saudara sekalian mengenai ulasan tentang prosedur pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Tentu ini perlu kita ulang-ulang sebab saudara-saudara sekalian di Syamsul Ma'arif ini dipersiapkan sebagai guru, mudah-mudahan tercapai sebagai guru profesional. Nah, oleh karena itu dasar utama yang perlu dipahami dengan baik, dikuasai dengan baik adalah pengembangan kurikulum itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, ulasan tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tentu perlu diketengahkan pertanyaan mengenainya. Pertanyaan tersebut disarankan sebagai alat uji kemampuan. Pertanyaannya adalah, uraikan tentang pemahaman konsep dari prosedur pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua, sebutkan langkah-langkah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Kemudian berikan contoh konkret mengenai hasil dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian ulasan kita mengenai prosedur pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Tentu di dalam ulasan ini itu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kepada saudara-saudara semua sangat diharapkan, dan tidak hanya materi yang kita uraikan pada malam hari ini, perlu saudara-saudari sekalian menambah materi lain selain dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini untuk memperkaya referensi saudara-saudara sekalian. Namun sebelum kita akhiri perkuliahan ini, mungkin ada tanggapan atau mungkin ada jawaban minimal langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengembangkan kurikulum. Silakan. Baik, bismillah. Ya, Christina. Peserta didik, tuntutan kerja, terus tuntutan masyarakat. Langkah-langkah pengembangan ini kan Pak yang terus yang kedua rumusan tujuan. Ya. Tadi meliputi tujuan pendidikan nasional, institusi, terus lupa Pak yang lainnya. Ya. Yang ketiga pemilihan dan pengorganisasian materi kurikulum. Ya. Setelah itu, setelah materinya yang selanjutnya adalah pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Dan Ya. yang terakhir pengalaman. Ya, bagus. Sudah bisa ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi sudah disampaikan ya, disampaikan oleh Saudari Christina. Ada yang lain? Baik, saudara-saudara sekalian, kita tidak berlama-lama. Saya mohon maaf karena waktu daripada nanti terpotong. Kita sebelum menutupnya kita kembali ke absen dulu karena tadi masih sementara ya. Yang coba yang belum disebut namanya tadi, yang siapa? Daman Huri ada? Abdurrahman Pak. Abdurrahman. Rudi Pak. Sebentar, nomor Rudi ada ya? Rudi. Ya. Wahyu Ustaz. Wahyu. Abdurrahman nomor 41. Pak, Lumam. Nomor? Di bawah Pak, di bawah. Oke. Ini sih Pak. Abdurrahman. Lumam nomor 44. Ya. Marina Pak nomor 49. 49. Nomor? Mariana Pak nomor 7. Nomor 7. Nomor 46 Pak. Ya, sebentar. Lumam Pak, nomor 4. Nomor 6 Pak, Irma. Nomor 6.
Siapa lagi? Pak Khairul Umam Pak nomor 44. Nomor Hairul Umam 44. 44. Mana? ada? 34 Pak. Ini ya 34 ya. 34 Hairul Umam. Pak 19. 35 nomor 35. 19 Pak hari ini. Ya, Ratna Baji nomor berapa tadi? Nih. Siapa lagi nomor 35? 35. 31. Oke. Siapa lagi? Melisa Nomor nomor 8. Nomor 11 Pak, nomor 11. 11 Pak. Sudah. Siapa lagi? Zainal Abidin, Sugianto, 11 Pak. Yuliana, Muhammad Febrin, Sakaridwan ada? Mustaqim Pak. 16. Mustaqim Pak. Ada Pak, ada Pak. Siapa? Febrin. Ada. Oke. Mustaqim Pak. Fahrian Nur. Nomor 35. Nomor 35 sudah tadi. Lalu sudah tadi nomor 35. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Dan siapa lagi? Burhan. 25. 25. Mustaqim ya. Siapa? Siapa lagi, Bos? Sudah ya? Nurjana mana? Ada Nurjana. Oke, baik, sekira itu sudah cukup ya. Baik, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Mulai dari pertama tadi, absen pertama sampai akhir, kemudian kita menjelaskan tentang prosedur pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang memiliki 5 langkah. Tadi sudah dijawab pertanyaan oleh Christina. Mudah-mudahan saudara-saudara semua mampu mengembangkan, karena ini kita memang mempersiapkan saudara-saudara dan mudah-mudahan menjadi ikon nanti di minimal di Wontang lah, sebagai guru yang mampu memberikan arah dan tujuan pendidikan yang benar, sehingga tidak hanya di dunia nyata, di media sosial pun mewarnai ya. Saudara punya kemampuan mewarnai, jadi dia tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak cocok. Demikian saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.